Ahmad ini baca-baca, tertawa makin keras. Di situ si Nando ngomong, moal kadenge ku aing mah. Tapi di video itu pas lagi story ada suara cewek kayak teriak gitu. Bisa kemana-mana kan, makanya dia bener-bener matiin itu langsung tiba-tiba sosok itu. Gue kaget dulu. Halo friends. Hey, Sorry telat euy. Udah datang. Ngapain? Biliar. Gila anjir. Pakai skor tenis. Bukan, americano. Americano ya. Oke. Gue ikutan ya. Boleh. Istirahat dulu lah. Sholat. Istirahat. Oh iya. Iya. Tadi kan bikin main lu. Capek gue baru olahraga. Gue baru Lagi olahraga. main. Ini kita lagi main nih. Ya udah. Di Lucky Shot. Kok lu tahu tempat ini? Tahu gue. Dari? Lu kan tadi di grup. Oh iya, gua kirim ya. Iya. Nih, aman nih. Coba lu. Enjoy nggak? Enjoy banget sih sumpah ini. Cozy banget. Nih lihat gua. Coba. Masuk tuh. Ay! Dikit lagi ya? Kasih lu. Oh ya. Coba, oke. Tar. Balik. Oh, dia teknik ini ada ya. Oh ada tekniknya. Apa namanya itu teknik apa sih kan? Teknik bool ya? Yes. Bentar. Apaan? Lu ngerti nggak? Ngerti? Yang putihnya yang sunul bukan yang ini. Iya, ini mau ngenain yang putihnya, Bos. Oh. Tuh. Shit, anjing dikit lagi. Iya tipis ya. Improve sih lu dari. Anjir. Dikit lah, dikit lagi. Improve banget anjing lu. Istirahat dulu lah, capek gua. Ya, Ayo. ini nongkrong lu dah kita di sini. Nyolong dulu aja di sana tuh. Enak banget anjing gila sopanya. Ya kan, gue menang kan lawan lu kan. Kapan? Tadi biliar. Yo. Sama gua anjir nanti goblok. Wih, kasar banget. Kasar banget. Geser. Gila, apa nih? Ini nih. Wow. Siapa yang pesan? Aku. Oh, kamu. Kamu pesan apa? Minum doang. Aku. Yo, udah aku mau. Masih masih. Kamu di tengah, Di tengah-tengah sih dan. Ya udah sok, boleh. Aduh, enjoy gini aja. Jadi kita lagi Halloween gini nih, jadi Halloween party ya? Halloween party bro. Helpar. Hell party. Dia tempatnya enak banget ya, Lucky Shot. Gokil Lucky Shot. Iya loh. Gue tahu sih dari temen gua Siapa? tempat ini ada si Rangga. Orang. Si Rangga. Yang homo Pernah itu? main di sini. Oh iya. Dan katanya tempatnya cozy banget dan ternyata bener sih ini. Ini kita VIP-nya sih. Gila. Barat kayak Kelas anjing kayak orang kaya. Asli ini bisa karaoke nonton Bisa Netflix bisa ya? PES, bisa tuh main PES. Ih gila loh. Iya bisa anjir, main PS. enak banget. Amazing. Ya tapi by the way, gue baru tadi kan ngobrol sama si Tetehan di depannya. Ini kayaknya, katanya memang konsepnya biliar tapi family friendly. Jadi kayak minuman keras nggak ada anjir. gua banget anjrit. Gua Gua nggak mau ada minuman keras. Oh iya, lu kan memang anti banget. Anti minuman aku. keras. Misalnya ada minuman keras kayak anjir jangan jauhin dong. Gua Bari gitu. Jongkio. Jauhin dong, tapi ke WC minum. Minum. Tapi sini nggak ada ya? Nggak Ada. Bagus sih. Ya, Aduh, gila banget. sialan ternyata udah mulai anjir. Ya Allah, nggak nyangka banget ya. Kampret udah mulai anjir kontennya gila. Bagi kita bisa. Langsung aja. Langsung patah. Lagi asik dia. Jelek banget. Oke, tapi kita serius ya.
Saya kita ini karena udah mulai ternyata pemirsa udah pada nontonin anjir. Oke. Jadi balik lagi bersama kita di Sun. Oh, Death. Fuck. shit. Motherfucker. Keren anjir kayak keren gitu loh kayak udah Son of Death. Shit. Damn. Wih, ini cemilannya Itu cobain ya. Cemil dulu ya. Di sini tuh Sudah selain nongkrong, melekat sambil itu son of death di otak kalian tuh. Enggak. Ini apa nih? Ini apa nih? Itu fish and chips. Ya, biasanya sih. Ya tahu garang asap. Oh, segarang. Tahu Tahu ada garam. Wah, enak banget sumpah. Ya, seperti biasalah, kita lagi nongkrong-nongkrong gini ya kan. Kita cerita horor kali. Yoi di ngoror. Nongkrong. Horor. Wow. Ya, there you go. Jadi kita tuh istilah kata kayak berbincang-berbincang, santai, nongkrong. Ibarat kayak anak nongkrong aja tapi diselingi dengan cerita horor. Yes, betul banget. Karena pastilah di setiap sesi nongkrong kita kayak ada aja momen-momen kita cerita horor ya. Tuh. Pasti. Jadi ini kita spesifikkan, kita akan cerita horor, cerita-cerita hantu atau cerita-cerita seram yang sudah dikirimkan dari kalian para penonton ke email kita ya. Yes. Jadi buat kalian yang mau ngirimin pengalaman horor kalian, menceritakan pengalaman horor kalian bisa langsung kirim ke email kita yang ada di deskripsi. Betul. Yap. Yes. Karena kalian punya cerita horor masing-masing. Yes. Dan udah banyak banget ya yang kirim cerita horor. Ya, banyak banget. Ih, banyak banget real Gila, jujur. sampai bacanya juga Edun itu. Bacanya juga Edun bisa Edun Nasir. Tapi nggak, tapi apa namanya? Kalau kita kan di awal gimmick banyak banget 5 gitu kan waktu itu ya. Ini sekarang real banyak ya. Yes. Alhamdulillah. Yes. Ya. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih banyak. Excited itu ya. Ini powerful gitu kalian tuh ternyata dikasih ini langsung gitu. Skill pisan anjing jeung Saria teh goblok. Ya. Cing. Panggilannya apa sih sekarang? Ya anjing. Panggilannya. Panggilannya apa sih panggilannya? Ini kan dead friends. Kemarin apa? Demon. Kemarin Demon Friends. Sekarang Dead Friends. Dead friend nggak tahu lah ya. Masih belum tahu. Ada yang mau mulai cerita pertama? Oke. Gue minum dulu deh. Minum dulu aja. Ini apa tuh? Ini apa? Ini infused waah. Oh, wow. TV wow. Cerita apa? Cerita apa? Gua dulu. Lu dulu. Oh, kamu dulu. Yang gue soalnya ini kacau sih. Wah, Dan ada buktinya. itu gong ya? Gong. Oke. Taruh terakhir. Oke. So, Oke. jadi gini guys. Kan gue dulu. Sok. Ini ada satu cerita dari namanya Anissa. Jadi Anissa ini dia di email minta dia nggak mau disebutin namanya. Itu udah disebutin. Iya ya. Ditit aja nanti di bip. Enggak, bukan Anissa. Aku tadi ini. Ibu Andre. Karena habis anjir. Ya kan? Gue cek. Nah, oke. Si Anissa ini cerita, let's say namanya Anissa ya, biar gue ada sebutan nama. Jadi si Anissa ini dia ngirimin cerita horor ke email kita dan cukup menarik ceritanya karena ini menyangkut salah satu kejadian yang pernah viral di Indonesia. Apa tuh? Gitu. Nanti apa sih akan tahu. Ada sneak peeknya gitu loh. Iya. Kejadian dari Anissa ini terjadi di kota Cirebon sekitar tahun 2017. Tahun 2017. Let's say lah. Jujur so asik sih. Anjing let's say lagi. Let's say lah. Anjing let's say. Ewing banget. Let's say. Tahun 2017 yang dimana memang sebelum tahun 2017 ini ada satu kejadian yang sempat viral. Kalian pernah ingat nggak kejadian Vina yang Garut. Vina Garut. Vina Panduwinata. bukan Vina Garut yang mana sih? Apa sih aku nggak tahu. Bokep. Langsung dijawab. Enggak. Dia udah kesebar luas lah itu. Oh, Vina yang di ini yang di apa di digeser yang disiksa. Oh. geser aja. digeser dong. Mati. Nggak bisa yang diseret Ya sampai pakai meninggal. motor ya. Iya. Oh iya diperkosa ingat. juga. Iya ya diperkosa ya. Oh iya benar-benar yang diperkosa itu. Ingat. Nah, kejadian ini bersangkutan dengan cerita Vina ini, gitu. Jadi pada saat itu Anissa di malam Minggu atau malam Sabtu gue lupa, dia lagi bareng sama ayahnya malam-malam nih ya, malam-malam keliling kota lah gitu, biasa jalan-jalan sama ayahnya. Kemudian
dia ngelewatin satu jalan yang memang itu adalah kejadian Vina itu, yang katanya di daerah Sumber, di jembatan apa ya, Tenun, jembatan Teluk. Kamu yang tahu? Kan dekat rumah kamu itu yang digeser. Bukan, beda, ini Cirebon. Oh iya. Jauh banget. Oh iya. Yang digeser itu? Beda. Oh itu ada juga yang digeser di dekat rumah kamu. Siti ya namanya ya? Bukan, adalah lupa namanya. Siapa? Simba Siti yang nasi goreng. Jembatan Talun namanya. Oh, jembatan Talun. Yes, Jembatan Talun. Nah, memang kejadian Vina ini katanya di daerah Jembatan Talun ini ya. Nah, kebetulan Anissa ini lagi lewatin Jembatan Talun ini sama ayahnya. Nah, pada saat itu memang Anissa saat melewati jembatan itu, dia tuh langsung teringat sama kejadian itu kan. Nah, karena memang dia orangnya tuh sedikit jahil gitu ya, kayak suka iseng lah ibaratnya gitu ya, suka iseng. Dia tuh tiba-tiba menyebutkan satu kalimat yang memang pada saat itu sempat viral di internet lah ya, di YouTube gitu-gitu. Dia bilang gini, bukan diseret, tapi tangannya dipukul. Vina tuh pakai balok gede, kata dia gitu. Oke. Oh, yang ini ya, yang si videonya si Vina kan, Ya, yang kerasukan itu kan. yang kesurupan. Benar. Dia kayak niruin gitu. Dia tuh kayak semprol aja iseng gitu. Nah, tapi pada saat itu dia ngelewat dan Apa itu? Coba kaget. Ya, nggak mungkin di sini ada setan dong. Coba tahu, Cok. Tempat family friendly, nggak mungkin ada setan. Iya. Nah, jadi setelah dia ngelewatin itu memang sebenarnya nggak ada kejadian apapun ya. Akhirnya dia pulang ke rumah, bersih-bersih dan nothing happens lah pada saat itu. Cuman ketika dia tidur di kamarnya, ya, dia mau istirahat. Entah kenapa feeling dia tuh tiba-tiba nggak enak gitu. Tiba-tiba kayak, aduh kenapa ya, kayak lu pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba tuh nggak enak hati aja gitu? Pernah. Iya, pernah. Tanpa alasan yang jelas Ya, gitu. ya. Pernah kan? Pernah. Nah, mungkin ini dirasain sama Anissa pada saat itu. Kayak gelisah, gundah-gulana, kenapa ya gitu? Ada apa ya gitu kan? Ada apa ya gitu? Kenapa Nah, ya? terus, kenapa ya? Udah. Terus akhirnya dia seperti biasa berdoa gitu kan, terus akhirnya tidur. Nah, belum lama dari dia merem gitu, tiba-tiba dia tuh kayak erep-erep mungkin ya, ketindihan, tapi dia menjelaskannya bukan ketindihan sih. Dia tiba-tiba lagi merem gini, belum hilang kesadaran ya. Masih dia tuh merem tapi masih inget gitu ya. Tiba-tiba dia matanya langsung terbelalak melotot, langsung ke arah pintu tapi. Langsung ke arah pintu dia ngelihat dan dia melihat sesosok wanita yang ternyata itu adalah Vina. Sumpah. Yes, benar. Vina yang korban ditarik itu. Korban ditarik gitu. Tapi dia memvisualisasikannya karena memang kondisi kamarnya itu gelap ya, gelap tapi mungkin masih ada kelihatan Saya sedikit. samar-samar ya, bukan cahaya, kayak samar-samar gitu loh, nggak yang sepenuhnya gelap banget. Jadi dia tuh kayak kelihatan aja cewek dengan rambut panjang, terus pakai bajunya putih, terus matanya tuh merah menyala. Tapi dia tahu itu tuh Vina, entah kenapa gitu. Nah dia langsung notice lah, oh, apakah karena ini gua somprol ya tadi? Yang tadi dia Jembatan itu ya? Tadi di jembatan. Dia perhatiin dia, karena dia nggak bisa kemana-mana kan, matanya dia benar-benar merhatiin ke situ. Langsung tiba-tiba sosok itu anjing kaget dulu. ketawa. Sumpah langsung ketawa itu si ceweknya. Itu tuh bener-bener keras banget sampai seakan-akan tuh dia teriak di telinganya gitu loh ketawanya. Oh, deket banget gitu ya? Deket banget. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngelihat doang karena dia nggak bisa menoleh kemanapun ya. Mau nggak mau dia kayak gini, perhatiin terus sampai berair tuh nggak bisa ngedip kan. Berair bener-bener ke apa namanya, kapan tuh kelilipan, ketindihan gitu, bukan gitu, kelilipan. Sampai berair. Enggak, dia sampai berair matanya. Kenapa jawab ya kata dia. Asal ada yang ngomong. Blok apa? Tolong udah dari tadi ada. Nah dia sampai pada akhirnya sosok itu tuh langsung tiba-tiba diem. Dia ketawa beberapa saat terus tiba-tiba akhirnya diem. Gitu? Kenapa ya? Ini buffering. Oh, ketawanya. internetnya. Internetnya. Nah enggak, terus tiba-tiba hilang. Dan entah kenapa si Anissa ini dia kayak seakan-akan berkomunikasi sama si makhluk itu. Dia bilang gini, kamu kenapa kayak gitu? Aku nggak suka digituin. Jadi gitu.
kata si Vina itu. Nah terus akhirnya dia istighfar, dia baca doa, tiba-tiba hilang lah udah. Kayak gitu. Itu cerita pertama dari Anissa dan dia sompral ya di lokasi atau di tempat kejadiannya langsung. Dan memang si Vina ini nggak tahu ya ini memang Vina atau jin yang menyerupai Vina gitu ya untuk menakut-nakuti Anissa ini. Dia sampai ikut ke rumahnya, kemudian menampakkan dirinya di kamarnya sendiri. Fuck shit. Tapi berarti gini, kalau misalkan jin yang Moni bilang ya, yang menyerupai Vina, berarti dia benar-benar ngikutin sampai rumahnya si Anissa ini dong. Sampai Anissa ini pasti dong jin ini. Mau itu jin, mau itu rohnya Vina, kita nggak tahu ya. Tapi ya pasti ngikutin lah gitu. Iya, kalau misalnya benar itu Vina ya. Bisa. Tapi maksudnya jarak dari si tempat dia sompral ke rumahnya jauh atau deket? Gua nggak dikasih tahu secara detail ya kalau mengenai itu. Yang jelas dari si jembatan itu tuh lurus, nanti kan ada pertigaan tuh. Dia belum tahu banget. Sorry. Aduh sakit itu. Nah terus yang gua heran, bukan gua heran sih, yang gua pertanyakan tuh kalau memang dia jin, kenapa dia harus sampai ngikutin itu ya? Stalking itu ya? Sampai ngikutin itu dan akhirnya dia bilang gitu. Karena kalau memang ini jin ya, bukan rohnya Vina ya. Kenapa gitu tujuannya dia sampai harus effort ngikutin terus dia bilang seakan-akan dia Vina gitu. Menurut lu gimana? Mungkin Gabut karena... aja kali jinnya. Apa? Gabut. Ngapainnya gue Banyak pekerjaan pasti di situ ya. Jin apa sih pekerjaannya ya? Nggak tahu juga. Gabut ya, cuma gangguin. Iya, gangguin Ya orang. itu salah satu pekerjaannya itu ngikutin, Ya berarti ngegangguin. gabut dong. Kerjanya gabut berarti. Dia nyari-nyari, nakutinnya gimana ya gitu. Atau kalau menurut gua sih kayaknya si Jin itu mau ngasih tahu something gitu tentang si Vina ini. Melewati si Anissa ini. Karena kemungkinan si Jin itu kayaknya ngerasa kayak dia kayaknya tahu nih tentang si Vina ini kejadiannya. Dan si Jin ini kayak mau ngasih tahu ke masyarakat sekitar tentang si Vina ini melewati si Anissa itu. Gue nangkep mungkin seperti itu ya awalnya ya. Oke. Tapi kayak kan dia tadi bilang ini kan, kamu jangan gitu, aku nggak suka. Nah. Gitu kan. Langsung baca tuh. Dia kan belum ngasih tahu kan. Terus pas dia astagfirullah. Terus mungkin si jinnya itu dia mau ngasih tahu tapi karena dia udah istighfar, dia langsung cabut aja karena nggak bisa, karena panas mungkin ya. Malah istighfar belum juga ini. Iya, tadi mau ngasih tahu. Jadi sebenarnya udah istighfar langsung cabut. Jadi Iya, kita nggak tahu. bisa jadi. Padahal Itu sih. mungkin minta pertolongan atau apa Iya, ya? mungkin ya gitu. Kita nggak tahu sih. Tapi kan kalau di agama lu jin itu tugasnya untuk Menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti ya. Terus menyesatkan manusia. Menyesatkan. Tapi kan ada jin baik juga kalau nggak salah. Ya ada, jin baik juga ada. Untuk itu jin yang jahat yang itu menyesatkan jin dan yang lain jahat. sebagainya. Itu. Tetapi bisa jadi itu juga bukan jin yang mengikuti rumah, bisa jadi ya. Bisa jadi memang jin ini dia kayak ngirim sinyal lah ke jin yang di rumahnya dia. Gila sampai teknologi segitu ya. Kan pasti berteknologi lah, gila manusia berkembang iya? gila. Ya Berkembang. iya, gimana sih? Jadi berkembang kayak ngechat misalnya nge-WA. Iya, nge-WA. Nih, orang ini ngejek-ngejekin si Vina nih, tolong dong kasih paham. Nah, bisa jadi. itu bisa Ada jadi. grup jin tuh ada. Grup jin pasti, grup jin Cirebon Di pasti Cirebon, ada lah. grup jin Cirebon. Jin Sumber ya. Ya komunitas jin Cirebon tuh WhatsApp-nya ada pasti menurut gua. Pasti. Udah gila udah kayak Gojek ya. Iya, makanya. Tapi serem Gitu. sih Atau itu. mungkin si jin itu kayak apa ya? Jin di Sumber ini sama jin yang di rumahnya kayak mereka udah save-savean kontak gitu kan di WhatsApp. Iya. Terus dia bikin status aja sih yang di Sumbernya. Bangsat juga nih manusia lewat langsung sini. ditanya sama dia, "Kenapa lu?" lewat sini? Enggak lewat sini ngebahas-bahas Vina gitu kan. Terus di rumahnya ada yang ngelihat, wah anjing nih orang ini nih. Yes. Bisa jadi. Who knows? Bisa jadi. Ya. Gila seteknologi itu ya ternyata. Iya. Jin itu. Itu ya dari Anissa ya cerita gua. Anissa. Dari Anissa ya. Kalau gitu, tapi kalau menurut gua itu bisa aja kayak jatuhnya Mimpi. mindset suggest. Karena dia teringat tentang itu, hal itu. Maksud gua kan gini. Tadi yang diceritakan dia kayak mata merah, rambut ini bla bla bla. Rambut putih. Tapi dia tahu itu Vina tuh mungkin gara-gara sugesti itu. Iya mau Sugesti, cerap bisa lu sampai jadi. sini dia. Iya. Bisa jadi. Gara-gara sugesti itu. Makanya mungkin gara-gara sugesti dia lagi pikir itu, apa yang dia lihat di depan dia dikira Vina. Vina padahal jin biasa ya. Padahal mungkin jin biasa aja yang nakut-nakutin. Tapi maksudnya kan tapi ada kenapa si Jin bilang kayak gitu ya?
Enggak. Kalau misalkan Jadi si Jin itu tuh dia nggak bilang langsung. Jin itu tuh nggak bilang langsung ke Vinanya, ke si Anisanya. Jadi si Anissa tuh kayak seakan-akan kayak berkomunikasi batin gitu loh. Iya. Si yang di depan itu bilang kayak gitu. berarti emang mungkin bisa besar suggest ya. Suggest. Iya, Sugesti, benar. Ya sih, Ge. Ada cerita dari si Anissa ya. Yes. Tuh, Anissa. Thank you Anissa. Thank you Anissa ya, thank you. Mantap banget. Nah kalau gua juga ada. Apa? Dari yang ngirim juga. Namanya inisialnya Imas kalau nggak salah. Sama gua! Kemarin bapak gue, sekarang emaknya dia. Ini kan biar kenal aja. Oke. Nah, ini kejadiannya itu tahun 2023. Dia pulang. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Masih fresh nih. Iya, Fresh from the oven. 2023 bulan September. Nah terus karena bulan September jadi berber jadi masih sering hujan lah kayak sekarang nih kan. Oh, akhir-akhir tahun. Oke. Dan ini kejadiannya itu sekitar jam 10 ke jam 11 gitu lah. Nah jadi si cewek ini dia lagi baru beres ngopi sama teman-temannya bertujuh. 3 cewek dan 4 cowok waktu itu. Kurang 1. Biar apa? Biar 8 pas genap. Oh iya, ganjil soalnya. Iya. Nggak bagus ya. Nah, udahlah bertujuh, baru beres dia dari apa tuh rumah tempat kopi yang di Jalan Sunda tuh apa namanya? Kopi Sunda. Ya ada, itulah tempat kopi situ lah. Oke. Beres dari situ ngopi sambil nunggu hujan beres, akhirnya mereka bertujuh ini cari makan. Karena lapar, cari makan malam. Mereka menyusuri jalan di Pati Ukur waktu itu. Dan itu udah mulai jam 10, jam 11-an yang di sana tuh baru beres hujan dan yang udah jarang banget ada orang lah karena hujan kan. Kalau di Pati Ukur tuh biasanya di pinggir-pinggirnya tuh kan suka ngemper-ngemper gitu, gitu kan. Banyak apa namanya yang jualan-jualan ya. Karena hujan jadi udah mulai sepi tuh. Udah mulai sepi akhirnya mereka menuju ke satu tempat makan. Namanya sate apa itu? Sate di Pati Ukur. Sate Nama jalannya doang disambungin sama nama makanannya aja. Tahu ah. Udah sate aja udah di tempat sate gitu. Sate asin pedas. Tau nggak? Oh. Yang depan Uniqlo. Iya Nah, tahu. itu katanya dia akhirnya makan di situ bertujuh itu dan dia cuman bertujuh aja, nggak ada lagi gara-gara hujan ya kan. Bertujuh aja di situ, terus mereka diem di pojokan itulah mojok yang dimana belakangnya itu adalah pohon besar banget katanya. Nah satu orang ini cowok akhirnya pesan balik lagi dong, ya kan? Iya dong, masa nginep di kasir. Iya ya. Terus balik lagi akhirnya dari situ biasalah kalau lagi pesan makan terus sambil nunggu mereka chit-chat ngobrol dan si cewek ini yang ngirim cerita ini dia story. Dimana namanya cewek biasanya story cuma story doang tapi nggak diupload. Oh, iya. Iya. Emang gitu cewek ya? Iya. Bisa Banyakan gitu. bisa kalau misalnya bisa besoknya diupload tapi ada captionnya let post. Kayak gitulah. Terus Udahlah, dia story, di save sama dia. Beres dari situ, pulanglah ke rumah nih. Pulang ke rumah, terus dia memperhatikan si video ini. Kan tadi bertujuh doang kan, bertujuh doang dan nggak ada siapa-siapa lagi di tempat sate itu. Ya. Tapi di video itu pas lagi story ada suara cewek kayak teriak gitu. Aduh, teriaknya kayak gini nih. Ini apa nih? Ada WA-nya nih? Nah itu dia nge-WA itu dia ngirim ke temennya. Karena kalian dengar suara ini nggak sih? Nggak Gitu sih. loh. Nggak sih? Ya, katanya. dia bilang ngedenger sesuatu gak dari video ini? Sumpah suara siapa itu? Kata si Rere. Nah itu pas di rumah tuh. Oke. Dan katanya, kata teman-temannya di grup itu, mereka nggak ngeh sama suara ini semuanya. Cuma dia doang setelah lihat video di rumah dan videonya kayak gini kan. Oke. Nah itu dia suaranya. Coba lagi. Nggak ada Nah, itu dia dan dia bilang
kalau di video itu tuh 3 cewek kan, dan 3-3 ini kerekam tuh nggak ada yang lagi teriak kayak gitu. Iya anjir, masalahnya. mulutnya coba perhatiin deh mulutnya. Nih. Tuh, anjing pas nya juga udah salah. Harusnya Tuh, Nah, biasanya kalau misalkan mereka anak teman-teman yang itu kan kayak suara apa tuh atau nyanyi apa sih orang sebelah gitu kan. Ini nggak ada yang nge, makanya mereka kayak biasa aja. Tapi pas dilihat di rumah ada suara kayak gitu aneh. Tapi yang bikin legit ini adalah menurut gua kan mungkin ini bisa jadi bukan makhluk lah, suara misalkan suara apa ya? Suara pintu kebuka. Terlalu positif banget. Terlalu positif banget itu. Enggak kan itu bisa jadi ya, suara apapun bisa jadi bukan makhluk gitu, siapa Iya. tahu suara apalah gitu. Cuman yang bikin gue yakin ini adalah makhluk, kalau lu perhatiin dari awalnya kayak ada apa ya, tekanan nafasnya. Ngambil nafas ya. Gitu, coba dengerin dah. Kayak merintih. Mau ikutan aneh banget. Dingin lagi. Nah ini tuh. anjing. Gila kayak kesakitan anjir. Mungkin dia lagi ngedudukin si orangnya itu. Anjir. Selama itu dia enggak nyadar dudukin cewek. Setannya. Itu make sense sih. Dudukin anjing. Yang bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu kan kita nggak tahu namanya setan nggak kelihatan. Iya, itu dia kasih kode jangan duduk di situ. Udah kedudukan. Udah dari dia makan sampai pulang kedudukan terus. Iya, itu. makanya nextnya kalau kalian ke satu jangan duduk di situ. Ya. Jadi takutnya teriak lagi. Jangan nanti. kisah ntar jadi Iya. jelek banget. Mungkin lagi sesuai aja dan itu mungkin gara-gara dari kan kata dia ada pohon besar di belakangnya kan. Oh, Nggak tahu juga besar mungkin ya? penghuni pohon belakang itu. Benar. Tapi kalau misalkan secara apa ya? Tapi Tapi maksud- pikir positif banget nih apa ya itu ya? Kalau nggak tahu ya susah ya. Cuma gua Kentut, suara kentut. Wajib. Gak mungkin dong, anjing panjang banget sih, udah enak lu pasti gue yakin kalau sepanjang itu mah anjing. Enggak bulu bang pantat ngomong tuh gimana? Saking Anjing bawah. bisa bernafas, anjing kayak pantatnya tuh menghirup dulu. Mungkin gini bisa jadi kayak pret takut ditarik lagi. Pret gitu udah ketahan. Tarik ulur, kentut tarik ulur bisa. Anjing. Aneh banget. Tapi maksud gue terlalu jelas untuk seekor setan ya. Iya. Maksud gue untuk seekor setan terlalu jelas. Oh gitu. jelas, ini jelas banget sih. Ini jelas banget setannya gitu. Iya ya, positifnya coba deh. Apa menurut gue yang positif deh yang memungkinkan? Coba nih. Sekali lagi. Oh atau ini kalau ringtone apa ya? nggak mungkin. Coba kalau lihat. Ada suara jari-jari. Oh, sendi ya, suara sendi. Oh, suara sendinya. Gesekan tulang. Oke. Enggak ya? Enggak itu. Waktu enggak ini sih. kali salah satu cowok ini nonton bokep kali. Goblok nonton bokep ya Soalnya itu kali. deket banget di speakernya. Iya bener-bener Kayak di sini. nempel banget. Ibarat setannya kayak Niat banget anjing, enggak ada salah di situ. makanya. Kayak Gue kayak itu. setan lagi di ini. Waduh, goblok banget anjing. Sama genderuwo. Gedenya genderuwo. Anjir sih ini Lagi terlalu jelas enak sih. banget itu. Terlalu jelas sih untuk Jelas setan. banget ini jelas banget. Susah sih kalau mau nggak positif. Itu tuh juga ya. si Imas itu nih. Hey, mama gua. Ibu Mau itu. dibilangin. Ini by the way ini nyambung. Nah, itu beda. Oh, beda lagi. Oh, beda. Oke, berarti ini tadi dari si siapa? Imas ya. Oke, itu ngeri sih, itu ngeri. Nah, kalau misalkan ada video atau picture atau foto apa? Ya foto atau video tuh Picture aja. harusnya iya. Dia tahu itu soal Inggris. Picture. Baru lagi aing. Ini enak, Apa? cobain enak tapi cobain. Ini apa sih kayak ini ya? apa sih? Daging anjir dalamnya. Apa Iya, namanya? sandwich. Bukan, Cok. Bukan anjir. Apa sih ini tuh? Nggak ngerti. Apa ya? Kayak kebab ini. Lihat kan. Kebab ya, kebab. Enak anjir. Anjing enak banget ini. Belum nyongkar. Ya udah kelihatannya. Terlalu aneh banget untuk orang-orang. Belum coba udah ini. Oh, Ini pakai chili oil ya?
Gara-gara tadi sate itu Lagi enak enak. banget. Gitu. Baru kita guys. Udah jadi itu ya. Baik. Aduh, enak. Ini enak semua. Sambalnya juga enak. Tadi cerita Agan sama Darmo udah. Ini nih, cerita yang menurut gua paling gong sih. So far, paling gong So nih. far. Dari semua cerita Dari kemarin suara ya. itu juga lebih gong. Dari suara itu lebih gong. Ini sih, Bos. Ini kalian harus perhatikan baik-baik guys. Perhatikan baik-baik ya. Coba. Gagap. Ya, coba. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Boleh, coba. Tetap pakai shot nih. Pakai shot. Gokil. Terbaik. Ini ayamnya, coba ini ayam popcorn. Monoki enjoy. Pakai shot. Yes. Jadi sebut saja namanya Ahmad. Si Ahmad ini dan teman-teman satu sekolahnya pada saat itu sedang menjalani praktikum di daerah Sukabumi. Daerah tepatnya di Pelabuhan Ratu. Nah kalau kalian belum tahu, Pelabuhan Ratu itu masih kental dengan hal-hal mistisnya. Oh iya. Iya, Itu daerah mana Pelabuhan Ratu tuh? Sukabumi. Sukabumi, kata Sukabumi. Bodoh banget tuh orang. Mak, tadi udah baik-baik ya. Itu bagian awalnya aja udah salah, nggak nyimak. Nggak boleh gitu kalian lah. Malu. Ayo malu, sumpah. Oke. Jadi daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Dan Pelabuhan Ratu itu emang masih kental dengan hal mistis. Ya sama kayak misalnya kalau di Bali ada sesajen. Oh iya. Kayak gitu. Nah, pada awalnya kata si Ahmad ini semua berjalan dengan lancar gitu, praktikum dan lain sebagainya. Nggak ada hal-hal aneh terjadi sampai dimana ketika si Ahmad ini mendengar kabar bahwa ada salah satu temannya yang mengambil uang sesajen. Di sesajen itu ada uang, ada kopi dan lain sebagainya. Karena katanya yang gue dengar juga kayak setan itu ada rate harganya. Apa? Ada rate-nya, misalnya 5.000 untuk gue juga nggak tahu detailnya. Jadi misalnya kalau 5.000 untuk setan yang kelas kelas apa rate-nya. Anjir. Katanya gue nggak tahu ya. Ini Itu setan influencer gimana? bisa jadi KOL, mungkin ada setan KOL. Ada ridersnya. Ada ridersnya. Anjis, goblok. Oke. Terus. Nah, ngambil lah. Jadi temennya si Ahmad ini mengambil uang yang harganya 5.000. Khawatir bisa. Pada juga diambil. Ini maksudnya ke Kan masih sekolah kali. Masih Sekolah yang nggak punya uang penghasilan kan. Habis itu si uang 5.000 ini dibeliin es krim sama si temennya si Ahmad ini. Dan nggak tahu kenapa si penjual es krimnya ini ternyata tahu kalau uang 5.000 ini adalah uang sesajen. Oh mungkin dia yang naruh sesajen sih mas. Bisa jadi ada tanda tangannya kan, biasa kan kalau di uang ada tanda tangan. Serinya kali seri. Oh serinya seri. Wah, lebay banget. Detail banget itu. Ya. Nah, terus kata si penjual es krimnya, tolong ini balikin aja gitu. Karena ini uang sesajen. Dah, dari situ singkat cerita, akhirnya si orang-orang ini, anak-anak sekolah ini menjalani praktikum. Udah beres. Dan tibalah waktunya anak-anak ini untuk melakukan presentasi dari hasil praktikumnya. Gitu. Nah, di situ si Ahmad dan temannya, si Nando, sebut saja. Tapi for your information, ini si Nando bukan yang ngambil uang sesajen ya. Itu beda lagi. Si Ahmad dan si Nando ini berpikir kayak gimana kok kita cabut aja deh, mabal istilah kata tuh, dari presentasi gitu. Kita pura-pura sakit aja alasannya gitu. Akhirnya si Ahmad sama si Nando ini berhasil lah cabut pura-pura sakit, dan dia akhirnya di tempat medis ini si tempat praktikumnya itu. Dia tempat praktikumnya itu ada kayak institusi pemerintahan gitulah. Jadi ada tempat medisnya. Nah, si Ahmad sama si Nando akhirnya
ke tempat medisnya itu untuk pura-pura sakit dan tidur gitu ya. Setelah di tempat medis, kedua orang ini akhirnya kayak pas masuk akhirnya kita berhasil gitu, tertawa terbahak-bahak menipu teman-teman kita karena kita sudah pura-pura sakit. Di ketawa terbahak-bahak itu si Ahmad dan si Nando, tiba-tiba si Nando temannya ini terdiam. Kenapa tuh? Ketika si Ahmad ngelihat ke arah si Nando tiba-tiba nangis. Aduh, kenapa? Nangis, nggak tahu saya juga nangisnya kenapa. Maksudnya tiba-tiba nangis, terus pas lagi nangis berapa detik kemudian ketawa lagi, dan ketawanya itu seperti seorang sepuh katanya. Jadi suaranya beda. Iya, beda kayak. Gitu. Nah, si Ahmad ini katanya dia tuh adalah salah satu orang yang emang tidak terlalu percaya hal mistis. Tapi ketika dia udah ditempatkan di posisi seperti itu, dia juga bingung harus ngapain. Akhirnya dia kayak baca-baca, terus baca-baca surat pendek, istighfar dan lain sebagainya. Nah, udah ngelakuin itu, astagfirullah, baca-baca surat pendek. Justru si Nando ini tertawanya makin keras. Dan ketika si Ahmad ini baca-baca, tertawa makin keras. Di situ si Nando ngomong, "Moal kadenge ku aing mah." Goblok itu. Si kesurupannya ngomong gitu? Iya. Anjing. Johnny kali. Nggak tahu. Udah. Yang artinya moal kadenge ku aing mah tuh nggak akan kedengar sama saya. Jadi bacaan-bacaan yang dia sebut tuh diomongin kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan si Ahmad beristighfar itu kayak kata percuma. si jinnya, nggak ngaruh sama gue mah gitu ya. Iya, nggak ngaruh, sambil ketawa-ketawa gitu. Dan dia pada saat si Nando ini kesurupan, dia ngerekam. Ada rekaman. Anjir. Ini sih. Nggak pas kesurupannya? Coba. Wah, gila, Cok. Coba. Tapi real nggak ini menurut mana? Kayaknya sih real ya. Anjing. Ini? Coba. Ini udah gede belum? Anjing itu tiduran bener dia? Oh dia Oh, dia- kesurupannya sampai tiduran? Kira-kira itu ada depan gue mikirnya tadi, Cok. Tiduran gitu. Anjir. Anjing. Apa kata tadi? Aciak-ciak. Kayak ngomong apa? Kayak apa? Sok terakhir coba. Cak-cak jadi juga cak-cak. Ih, anjing. Cak-cak. Mohon anjing ya, ih. Cak-cak, kesurupan cak-cak. Cak-cak tadi. Ini manusia kecap. Oh, segitu tadi. Nah itu, Ih, anjing gila, Bos, anjing. gila nggak? Makanya, ih. Mana bayangin, mana cuma berdua terus satu orang itu kesurupan di ruangan ini lagi sendiri. Boy, dia berani loh si siapa namanya? Yang tadi Ahmad. yang Ahmad ini ya. buat videoin kok. Masih sempat-sempatnya. Ya buat bukti Kalau aing aja kali. kabur, kalau aing kabur sih Aji. Sumpah. Kalau aing sih setara lighting dia Kalau nih Proper banget jadi film. Kalau sinematik lagi ya. Iya, sinematik. Gitu sih. Anjir, Dan di gila situ ya mereka cuma berdua di ruangan itu. Tapi dia nyeritain nggak endingnya gimana? Nah di akhirnya dia ya ending pada akhirnya mah ya udahlah. Maksudnya happy ending, udah jadi sadar lagi, udah jadi beres lagi, biasa lagi. Oh, tapi ada pertanyaan sih. Gua dari cerita itu ya. Pertama, si yang ngambil sesajen ini dianya gimana gitu. Terus dia ngembaliin nggak waktu disuruh itu? Nah itu nggak diceritain. Ah, sialan. Nah terus hubungannya si Nando sama si yang ngambil uang tuh apa gitu? Nah. Saya nggak paham. Mungkin gara-gara si Nando ini yang lagi, kan setan juga melihat siapa yang paling lemah ya, Ya. gitu ya.
karena ada satu mungkin yang kayak melakukan kesalahan, jadi satu lingkungan itu jadi kena mungkin jadinya. Jadi saya tadi cari aja yang paling lemah, siapa yang bisa dimasukin. Si Nando mungkin salah satunya, dan posisinya mungkin lagi berdua juga. Dan kalau misalnya lagi ramean tiba-tiba satu kesurupan juga kan energi kita bakal lebih kuat. Ini cuma berdua di tempat itu dan di daerah itu, di Pelabuhan Ratu itu. Makanya mungkin masukin si Nando. Make sense sih. Jadi yang dimasukin itu memang yang paling lemah gitu ya? Iya. Yang paling lemah. Berarti kalau kesimpulannya sih sebenarnya berarti memang kayak itu lemah banget berarti ya? Lemah. Jadi gitu. Kesurupan. Anjing, iya sih. Serem Wah, banget ini sih ini Ahmad serem sama sih, si serem Nando sih, ini Ahmad. sih. Itulah maksudnya kalau menurut gua lu boleh nggak percaya hal-hal seperti itu, tapi jatuh lagi itu kan itu budaya Iya. gitu. Ibaratnya kalau apa ya, maksudnya Culture. alam itu nggak bisa lu main-mainin gitu. Daerah tuh kayak lu harus tetap aja, bahasa Sundanya itu apa? Di mana langit Dipijak, bumi dijunjung. Wujud langit dipijak. Kembali kan? Di mana bumi Bumi dipijak, dipijak, langit langit dijunjung. Gitu. Saya menghargai aja guys kultur Iya, orang-orang tuh. kayak gua itu yang rumah kemarin gua kencingin, tapi tetap etikanya ada di WC-nya. Di Walaupun WC-nya. rumah Terbengkalai, tapi di WC-nya. Tuh, itu pun di pojoknya ya. Di pojoknya gitu masih ada lah gitu. Nggak asal pipis. Bener. Betul. Jadi intinya tetap kita harus jaga attitude ya dimanapun kita berada, karena kita nggak pernah tahu dampaknya nanti akhirnya akan seperti apa. Itu kan siapa tahu ada banyak cerita juga yang gue dengar dia sompral akhirnya amit-amitnya ternyata kecelakaan. Gitu. Amit-amit Iya, tuh, iya. jangan sampai. Jangan deh. Kita mau penelusuran gimana jangan sampai. Nah kalau itu kan kontennya kita mah. Konten kita mau itu mah paham kontennya. Anjing. Oh iya, tapi kan setan punya teknologi kan tahu kan. Iya tahu, pasti kayak kita juga kalau udah beres syuting dari mana-mana, ya kayak kemarin di kampung itu, kita langsung sebelum upload kita kasih draftnya dulu kan ke mereka. Iya, preview lah. Previewnya untuk mereka cek dulu aman kita upload. 2 kali review ya. 2 kali apa namanya? Revisi ya? Revisi. Maksimal 2 kali revisi. Jadi kita transfer. Ini tolong dong lebih cerahin lagi. 2 kali revisi sama ya anjing Setan ya. Endorse si sebenarnya revisi anjing. itu sih cerita-cerita horornya berarti dari kita semua. Cerita episode kali ini rada gong ya nih, Bang. Gong. Rada gong nih loh. Makanya kita berharap banget buat kalian yang punya pengalaman horor itu bisa kirim ke kita, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian ngirimin pakai bukti foto atau video gitu. Mantap sih. Kalau video tuh udah paling gokil tuh. Benar tuh. Tapi juga tadi ada yang berapa gue lihat kan sambil nyari-nyari, ada juga yang ngirim denanya, dia bikin denanya sendiri. Sumpah, pakai denah 3D software. ya? Iya. Gila. Biar kita tahu lebih jelas, itu oke banget. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa buat kirim semua cerita horor kalian ke email kita di sini. Yes. Di deskripsi juga ada ya. Dan terima kasih yang udah ngirim juga. Jangan takut nggak bakal dibacain karena kita mungkin bacainnya nggak langsung semua karena kebanyakan dan kepanjangan ya. Yes. Tuh. Itu kayak 5 Paragraf. lembar PDF anjir. Itu Panjang banget. Tapi itu niat banget tuh. Iya, tapi Effort juga memang sih. itu yang kita harapkan ya, Iya sebisa mungkin sedetail itulah gitu. Detail itu. Cuma kan kita di sini menghafal ya. Betul. Intinya nanti kita bacain pokoknya ya. Kayak gitu sih. Mungkin sekian ngoror kita hari ini, nongkrong horor. Dan buat kalian semua yang udah nonton, kalian yang tentuin cerita yang kita bacain real atau fake. Itu dia. Ini tambah gokil aja nih cahaya kita. Yoi dong. Oh, proper banget, lihat. Setup studio kita Setup studio kita udah enak ya kan, liatin ini di Lucky Shot. Terus ditambah lagi equipment yang kita pakai juga. Yap. Dari Seven Summit, wow. Dari Seven Summit Kamera, thank you banget ya. Big thanks ya buat Big Seven thanks. Summit Camera. Jadi dari kemarin banyak banget yang komen-komen di video kita kayak gila ini video episode-nya jadi makin bagus, makin cekas, makin bening banget. Karena siapa? Seven Summit Camera. Yes, very Itu good. dia. Dan kita juga ada konten di sana ya. Iya, ada konten nanti udah kita. nonton belum? Udah pada nonton, cek aja channel YouTube di Seven Summit Kamera. iya. Jadi buat kalian yang pengen foto atau video gitu ya, dan kalian belum punya equipment-nya, tenang guys, nggak usah beli mahal-mahal, nggak usah repot-repot ngeluarin budget gede. Sekarang udah ada gampang sewa ya. Langsung aja sewa di Seven Summit Kamera, detailnya ada di deskripsi. Betul sekali.
Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di ngoror selanjutnya. Goodbye. Gua main biliar ah. Gue juga. Ntar kalah lagi. Skip. Sodok menyodok Sama lu, sama lu. saya. Oh, Mas Ari. So. Hey!